Kalau ngomongin mie instan, pasti yang pertama kepikirannya ya jelas Indomie kan teman-teman. Tapi jangan salah, ada pesaing berat yang nggak bisa dianggap remeh, yaitu mie sedap. Keduanya sama-sama oke, sama-sama enak. Tapi dari sudut pandang bisnis, mereka itu saling sikut nih. Pertanyaannya, siapa sih yang lebih unggul dari strategi bisnisnya? Yuk kita bahas dari sudut pandang ekonomi manajerial. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Marwah Nur Hasana. Saya merupakan mahasiswa manajemen dari Universitas Majalengka. Di presentasi ini, saya akan membahas tentang studi kasus persaingan Indomie versus mie sedap. Dua brand ini raksasa yang saling berhadapan di industri mie instan Indonesia. Tapi kita di sini nggak cuma bahas dari sisi rasa atau iklan aja ya. Kita akan melihat dari kacamata ekonomi manajerial. Mulai dari gimana mereka ambil keputusan bisnis, strategi apa aja yang mereka pakai untuk tetap relevan dan juga laris, dan faktor-faktor apa aja yang bikin satu brand ini bisa unggul. Mari kita simak berikut videonya. Mie instan pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Idenya sederhana, gimana sih caranya bikin mie yang tahan lama, gampang dimasak, dan bisa dimakan kapan aja. Ternyata penemuan ini menjadi revolusi besar di dunia makanan. Di Indonesia sendiri, mie instan mulai muncul pada tahun 1970-an, dan sejak saat itu popularitasnya terus menaik karena praktis, murah, dan juga cocok banget untuk gaya hidup masyarakat yang serba cepat saat ini. Nah, setelah kita mengetahui asal-usulnya, sekarang kita lihat kenapa sih mie instan itu bisa sepopuler ini di Indonesia? Karena yang membuat menarik itu nggak cuma sejarahnya aja, tapi juga pertumbuhan yang luar biasa cepat. Pertumbuhan penjualan mie instan. Mie instan sekarang udah jadi makanan sehari-hari banyak orang. Nggak cuma buat anak kos aja, tapi juga buat keluarga, karyawan, bahkan juga anak-anak. Menurut data dari World Instant Noodles Association, Indonesia itu adalah konsumen mie instan terbanyak kedua di dunia loh teman-teman. Bayangin aja di tahun 2021 kita konsumsi sekitar 13,27 miliar bungkus mie instan. Berdasarkan Susenas 2023, sekitar 92% penduduk Indonesia mengonsumsi mie instan. Wilayah seperti Kalimantan, Jawa, dan juga Sulawesi punya tingkat konsumsinya yang paling tinggi teman-teman. Kenapa sih bisa segede itu? Karena mie instan itu murah, gampang dimasaknya, banyak pemilihan rasanya, cocok sama selera lokal. Produsen dari mie instannya juga terus berinovasi menambah varian rasa dan juga kolaborasi sama tren makanan kekinian. Setelah tahu bagaimana mie instan berkembang dan menjadi bagian dari hidup banyak orang, sekarang kita membahas gimana sih awal mula keduanya dan kenapa mereka bisa sebesar sekarang. Indomie pertama kali dikenalkan di Indonesia tahun 1969. Awalnya sempat diragukan karena mie ini dianggap belum cocok jadi makanan pokok. Tapi karena harganya murah, praktis, dan tahan lama, Indomie mulai diterima. Varian pertama yang diluncurkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Lalu makin booming pas varian kari ayam ini keluar di tahun 1982 dan mie goreng yang legendaris saat ini rilis pada tahun 1983 setelah varian kaldu rasa ayam. Sementara itu, mie sedap hadir jauh lebih belakangan pada tahun 2003, dibuat oleh Wings Food. Dari awalnya, mereka langsung gaspol, keluarin 3 varian langsung sekaligus. Mie goreng, soto, dan juga ayam bawang. Mainnya berbeda, harganya lebih murah, tambahan topping kayak bawang kriuk atau koya, plus sering ngasih hadiah kayak piring, mangkok, dan juga bundling. Meskipun baru, mie sedap langsung ngincer pasar bawah dan mulai ngambil perhatian banyak orang. Nah, jika kita lihat dari data Top Brand Award tahun ini, Indomie berada di posisi pertama ya, dengan 73%. Yang artinya, ketika ada 100 orang, 73 orang itu mereka langsung mengingat Indomie ketika ditanya mie instan. Nah, sedangkan untuk mie sedap sendiri ada di posisi kedua dengan 11,6%, masih jadi saingan utama. Tapi selisihnya lumayan jauh. Sisanya
Ada Gagak 100, Sarimi, CNI, Mie Sehati, dan Mie ABC. Ini ada pada angka yang sangat kecil ya, di bawah 5%. Kedua brand ini terus saling sikut untuk tetap relevan dan juga baik di mata konsumen dan punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Sedangkan untuk mie sedap sendiri masih harus kerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan. Ini menunjukkan kalau Indomie sangat kuat secara brand. Entah mungkin lewat rasa baru, promosi, atau pendekatan yang lebih dekat dengan konsumennya. Kemudian, ada struktur pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli dalam industri mie instan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi manajerialnya, industri mie instan di Indonesia sendiri merupakan struktur pasar dari oligopoli. Artinya, pasar ini dikuasai oleh sedikit pemain besar saja. Dan di sini, dua nama yang paling mendominasi tentu saja ada Indomie dan juga mie sedap. Dalam pasar oligopoli kayak gini, keputusan dari suatu perusahaan itu, misalnya Indomie menaikkan harga atau mengeluarkan varian baru, itu bisa langsung berpengaruh ke pesaingnya, karena mereka saling mengawasi dan saling responsif. Dari segi posisi juga mereka berbeda. Indomie ada di posisi market leader karena sudah lama dan juga udah punya nama tersendiri. Sementara mie sedap jadi challenger yang cukup agresif dan berani mengambil sebuah langkah-langkah baru untuk merebut pasar. Persaingannya tidak main-main, mulai dari inovasi rasa, strategi harga, sampai promosi. Masih dari sudut pandang ekonomi manajerialnya, kali ini kita membahas soal elastisitas permintaan. Indomie permintaannya itu cenderung inelastis. Artinya, walaupun harganya naik sedikit, konsumen itu tetap membeli produk tersebut. Kenapa? Karena udah loyal, udah percaya sama rasanya, udah kayak makanan wajib yang ada di rumah. Beda lagi sama mie sedap. Permintaannya lebih elastis. Konsumennya lebih peka sama promo, diskon, atau bundling. Makanya strategi mereka tuh sering banget main di promo hadiah, potongan harga, atau bundle produk. Selanjutnya kita membahas strategi diferensiasi produk. Indomie main di rasa lokal yang familiar, ditambah jingle legendarisnya yaitu Indomie seleraku yang membuat branding mereka itu kuat banget. Sementara mie sedap sendiri unggul di rasa yang lebih bold, bumbunya lengkap, dan topping tambahan kayak koya atau bawang goreng. Mereka juga membawa citra yang lebih higienis lewat sertifikasi ISO 22000. Walaupun sama-sama jual mie instan, mereka itu menyasar segmen dan pengalaman konsumsi yang berbeda. Sekarang kita masuk ke analisis biaya produksi. Indomie punya skala produksi besar, jadi biaya per produksinya bisa ditekan. Itu yang bikin mereka bisa jauh lebih murah, tapi tetap untung. Di sisi lain, mie sedap punya bumbu lebih kompleks dan topping tambahan, jadi biaya produksinya lebih tinggi. Ditambah lagi, produksi mereka tuh belum sebesar Indomie, jadi biaya per unitnya masih cenderung mahal. Keputusan manajerialnya juga fokus ke efisiensi biaya dan penentuan harga jual yang lebih kompetitif. Selanjutnya kita membahas tentang perilaku konsumen. Konsumen di Indonesia umumnya suka makanan yang murah, cepat, enak, dan gampang untuk disajikan. Indomie kuat di konsumen yang loyal, udah terbiasa dari dulu. Mereka tuh suka rasa yang familiar dan juga nggak neko-neko. Sementara mie sedap lebih disukai sama konsumen yang suka coba rasa baru, terutama untuk anak muda. Jadi, kedua brand ini beda segmennya. Makanya, strategi produk dan juga promosinya berbeda. Ketika paham perilaku konsumen, maka strategi lebih tepat sasaran. Selanjutnya, kita membahas strategi penetapan harga. Jadi, penetapan harga ini adalah keputusan manajerial yang krusial. Indomie pakai strategi harga yang murah dan juga stabil. Fokusnya mereka di volume penjualan besar, walaupun margin per bungkusnya kecil. Mie sedap biasanya sedikit lebih mahal, tapi memberikan nilai tambah, bumbunya lebih banyak,
ada hadiah atau promo bundling. Dua-duanya punya pendekatan yang berbeda, tapi sama-sama disesuaikan dengan target konsumennya. Selanjutnya, kesimpulan dan analisis manajerial. Dari studi kasus ini bisa disimpulkan, Indomie itu unggul karena pengalaman panjang, loyalitas konsumen, dan jaringan distribusi yang luas. Sedangkan mie sedap bersaing lewat inovasi rasa, strategi promosi yang agresif, dan adaptasi budaya konsumen. Semua keputusan bisnis mereka, mulai dari harga, promosi, produksi, sampai pengembangan produk, adalah contoh nyata penerapan ekonomi manajerial dalam dunia industri makanan. Kedua brand ini dua strategi, tapi sama-sama kuat karena tahu cara memahami pasarnya. Mie instan itu ternyata bukan cuma soal rasa, tetapi juga soal strategi bisnis yang digunakan. Persaingan antara Indomie dan juga mie sedap menunjukkan bagaimana ekonomi manajerial dapat diterapkan di lapangan. Riset pasar, efisiensi produksi, inovasi rasa, sampai promosi yang efektif, mereka paham siapa target pasar mereka, target konsumennya, dan tahu cara mengambil sebuah keputusan yang tepat. Jadi, dari semua pertanyaan, tinggal satu terakhir pertanyaan. Teman-teman tim Indomie atau mie sedap? Coba langsung komen di bawah. Itu tadi pembahasan tentang persaingan antara Indomie dan juga mie sedap dari sudut pandang ekonomi manajerialnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah, pamit undur diri. Bye-bye.